Selamat pagi semuanya. Baik, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang analisis kuantitatif mikroorganisme. Apa sih sebenarnya analisis kuantitatif itu? Jadi, analisis kuantitatif ini menjelaskan metode perhitungan mikroorganisme. Ada beberapa banyak metode perhitungan mikroorganisme. Salah satunya yaitu metode TPC. Metode ini biasa digunakan pada analisis mikroorganisme. Seperti itu. Nah, metode TPC ini prinsipnya menumbuhkan sel mikroorganisme yang masih hidup pada media agar, sehingga mikroorganisme akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Biasanya koloninya itu besar-besar, jadi dapat dilihat dengan mata. Tapi untuk perhitungannya, untuk menggunakan alat yang namanya yaitu koloni counter. Nah, sebelum ke metode TPC, ada salah satu teknik yang harus dikuasai, yaitu teknik pengenceran. Oke. Teknik pengenceran ini yaitu pengenceran bertingkat ya, lebih ke pengenceran bertingkat. Nah, tujuan dari pengenceran bertingkat ini apa? Tujuannya untuk memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba, sehingga semakin tinggi tingkat pengenceran, itu jumlah mikroba akan semakin kecil. Untuk perhitungan TPC ada beberapa syarat, yaitu syaratnya sesuai dengan SNI tahun 1992, di mana ada 3 syarat. Yang pertama, cawan Petri yang dipilih yaitu dengan total koloni 25 sampai 250. Kemudian syarat yang kedua, total koloni kurang dari 25. Dan syarat yang ketiga, total koloni lebih besar dari 250. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan langsung ke contoh soal saja. Oke, untuk contoh soal yang pertama yaitu pada pengenceran 10 pangkat min 3 yaitu jumlah koloninya 180. Lalu pada pengenceran 10 pangkat min 4 jumlah koloninya ada 110. Pada 10 pangkat min 5 jumlah koloninya ada 75. Nah, dari ketiga soal ini, ketiga data ini, mana yang diambil? Yang diambil yaitu pengenceran terendah dan satu pengenceran setelahnya. Berarti pengenceran 10 pangkat min 3 dan 10 pangkat min 4. Berarti yang diambil yang itu. 10 pangkat min 5 nggak diambil. Nah, lalu dari pengenceran itu kita kalikan dengan pengencerannya. Jadi totalnya tadi yang 10 pangkat min 3 ada 180, berarti dikalikan dengan pengencerannya yaitu 10 pangkat min 3. Hasilnya yaitu 180.000. Kemudian yang 10 pangkat min 4 tadi kan totalnya ada 110. 110 dikalikan dengan pengencerannya yaitu 10 pangkat 4. Jadinya ada 1.100.000. Nah, untuk menghitungnya berarti dibagi yaitu 10 pangkat 4 jumlah koloni 10 pangkat min 4 dibagi dengan jumlah koloni 10 pangkat min 3. Tadi 10 pangkat min 4 ada 1.100.000. Dibagi dengan jumlah koloni yang ada di 10 pangkat 3. Berapa? Ada 180.000. Nah, setelah dibagi hasilnya ketemu 6,1. Ini disebut dengan R hasilnya. Konstantanya disebut dengan R. Nah, jika nilai R ini lebih besar dari 2, maka langsung diambil pengenceran terendah. Ingat, jika R lebih besar dari 2, yang diambil yaitu pengenceran terendah. Berapa pengenceran terendahnya? Pengenceran terendahnya yaitu 10 pangkat min 3 dengan jumlah koloni yaitu 180. Berarti total koloninya yaitu 180 kali 10 pangkat min 3 atau 1,8 dikali 10 pangkat 5, yaitu satuannya CFU per mili.
Jadi jawabannya untuk contoh soal yang pertama itu 1,8 kali 10 pangkat min 5. Baik, sekarang untuk yang contoh soal yang kedua. Pada pengenceran 10 pangkat min 3 diperoleh data 23. Kemudian pada pengenceran 10 pangkat min 4 diperoleh data 17. Dan pengenceran 10 pangkat min 5 diperoleh data 5. Sehingga yang diambil yang 10 pengenceran 10 pangkat min 3 dengan jumlah data 23. Karena di sini data yang ada itu termasuk data yang kurang dari 25 koloni, sehingga yang diambil adalah pengenceran terendah, yaitu pengenceran 10 pangkat min 3 dengan data 23. Berarti total koloninya yaitu 2,3 kali 10 pangkat 4 CFU per mili. Kemudian untuk contoh yang ketiga yaitu pengenceran 10 pangkat min 3, jumlahnya totalnya ada 293. Kemudian 10 pangkat min 4 ada 275. Dan 10 pangkat min 5 ada 261. Nah, dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada pengenceran 10 pangkat min 3 sampai min 5, jumlah datanya yaitu lebih dari 250, berarti masuk syarat yang ketiga. Kalau masuk syarat yang ketiga, berarti yang diambil untuk total koloni yaitu pengenceran tertinggi, yaitu pengenceran 10 pangkat min 5 dengan jumlah 261. Berarti total koloni bakterinya yaitu 2,61 kali 10 pangkat 7 CFU per mili. Jadi saya ulangi, untuk syarat perhitungan TPC yang pertama yaitu dilihat dari datanya. Syarat yang pertama harus masuk ring dulu. Ring berapa? Ring 25 sampai 250 koloni. Jika dari data tersebut tidak ada yang masuk ring, berarti lanjut ke syarat yang kedua, yaitu kurang dari 25 koloni. Jika dari data tersebut juga tidak masuk di syarat yang kedua, berarti masuk ke syarat yang ketiga, yaitu lebih dari 250 koloni. Oh ya, jika yang pada syarat yang pertama yaitu ring 25 sampai 250 tadi dicontohkan R-nya lebih dari 2. Nah, jika R-nya kurang dari 2 bagaimana? Jika R-nya kurang dari 2 berarti di rata-rata. Yang di rata-rata apa? Yang di rata-rata adalah jumlah koloni per pengenceran. Jumlah koloni tiap pengenceran. Pengenceran yang diambil yang mana? Pengenceran diambil sama seperti yang di awal tadi, yaitu pengenceran terendah dan satu pengenceran setelah yang terendah. Berarti kalau di soal yang tadi itu 10 pangkat min 3, berarti yang diambil selanjutnya adalah 10 pangkat min 4. Jadi jumlah koloninya yaitu 180 kali 10 pangkat 3 ditambah dengan 110 kali 10 pangkat 4 dibagi 2. Hasilnya yaitu 640.000. Nah, kalau dijadikan koma, dua angka di belakang koma, berarti hasilnya 6,4 dikalikan 10 pangkat 5 CFU per mili. Jadi ingat ya, untuk perhitungan mikroba itu hasilnya harus dua angka di belakang koma. Dan ada kali 10 pangkat sekian dengan satuan CFU per mili.